Salve, selamat datang di channel Torang Katolik. Kali ini kita akan menyelami kisah seorang pangeran yang menukar mahkota kerajaannya demi mahkota surgawi. Coba lihat kapel yang megah ini. Disinilah tersimpan relikui seorang santo yang sangat dihormati. Seorang pria yang lahir dengan kekuasaan luar biasa di genggamannya. Tapi, siapa sebenarnya pria ini? Dan bagaimana ceritanya seorang pangeran bisa menjadi salah satu santo yang paling dihormati di seluruh Eropa? Oke, untuk benar-benar memahaminya, mari kita mulai dari dunianya. Dunia kerajaan dan kekuasaan dinasti yang besar. Namanya adalah Kazimierz Jagiellon. Dia ini seorang pangeran Polandia dan juga Adipati Agung Lituania. Bisa dibilang dia adalah tokoh kunci dalam dinasti Jagiellon yang sangat-sangat berkuasa pada masanya. Dan kalau kita lihat silsilahnya, wah ini bukan main-main. Ayahnya adalah Raja Polandia, ibunya dari dinasti Habsburg yang super kuat. Bahkan kakeknya adalah Raja Bohemia dan Hungaria, jadi dia benar-benar disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin besar. Seperti yang bisa kita lihat di sini, dia seolah-olah sudah ditakdirkan untuk hal-hal besar dengan pendidikan terbaik dari guru-guru seperti Jan Długosz yang mempersiapkannya untuk jadi penguasa di masa depan. Tapi, ternyata jalan hidup Kazimierz ini menyimpang jauh secara dramatis dari apa yang sudah direncanakan untuknya. Hidupnya memang singkat, tapi luar biasa padat, dan ada satu momen kunci saat dia masih remaja yang benar-benar mengubah segalanya. Jadi begini, di usia 13 tahun, dia ditawari tahta Hungaria. Tapi upaya militer untuk merebut tahta itu gagal total. Nah, kegagalan inilah yang benar-benar mempengaruhinya, membuatnya berpikir ulang tentang ambisi duniawi. Dia dihadapkan pada dua pilihan yang sangat jelas. Jalan seorang raja dengan segala kekuasaan dan pernikahan strategisnya, atau jalan seorang kudus yang didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Dan ia memilih yang kedua. Ya, Kazimierz secara sadar memilih jalan kesalehan. Hatinya benar-benar berpaling sepenuhnya ke surga. Dia benar-benar memeluk kehidupan asketis. Dia menolak semua kemewahan istana, memilih untuk tidak menikah, dan mendedikasikan dirinya untuk berdoa dan melayani orang miskin. Konon, dia sering tidur di lantai dan menghabiskan berjam-jam berdoa, bahkan di tengah malam. Moto pribadinya, Omni Die Dic Mariae, yang artinya, setiap hari pujilah Maria, menunjukkan betapa dalam devosinya kepada Bunda Maria. Ini adalah inti dari imannya. Nah, devosinya kepada Bunda Maria ini jadi bagian kunci dari ceritanya. Bahkan, sampai memunculkan sebuah legenda yang, jujur aja, agak misterius, yang berhubungan dengan lukisan dirinya yang paling terkenal. Pernah dengar legenda Santo Kazimierz bertangan tiga? Ceritanya ada seorang pelukis yang mencoba mengubah posisi tangan di lukisannya. Tapi setiap kali dihapus, tangan yang lama secara ajaib muncul lagi. Sekarang, yang menarik, penelitian modern menunjukkan kalau kedua tangan kanan itu sebenarnya dilukis pada waktu yang bersamaan. Ini justru menambah misteri pada gambar ikonik ini. Tapi terlepas dari itu, kisah ini jadi cerminan reputasinya sebagai orang yang luar biasa murah hati. Oke, bagian terakhir kita. Warisan abadi sang pelindung. Kematiannya di usia muda, 25 tahun, karena tuberkulosis, bukanlah sebuah akhir. Justru, ini adalah awal dari sebuah warisan yang bertahan selamanya. Jadi, poin krusialnya adalah, setelah dia wafat, laporan tentang mujizat mulai beredar di mana-mana. Kekudusannya tidak terbantahkan lagi. Puncaknya, 120 tahun setelah kematiannya, makamnya dibuka dan tubuhnya ditemukan masih utuh. Prosesnya pun berjalan. Setelah kematiannya di tahun 1484 dan menyebarnya laporan mujizat, akhirnya pada tahun 1602, Paus Clemens VIII secara resmi mengangkatnya menjadi santo, mengukuhkan tempatnya di gereja Katolik. Dan pengaruhnya terus tumbuh loh. Jauh setelah itu, di tahun 1948, Paus Pius XII menobatkannya sebagai pelindung khusus bagi semua kaum muda. Bayangkan, seorang pangeran dari abad ke-15 menjadi teladan bagi anak muda di zaman modern. Hingga hari ini, dia adalah santo pelindung Polandia dan Lituania. Namanya dihormati di gereja-gereja dan kota-kota di seluruh dunia, dari Kanada sampai Venezuela, Amerika Serikat, Inggris, Belarus, bahkan menginspirasi sebuah kongregasi suster.
Dan ini nih yang penting, Santo Yohanes Paulus II mengingatkan kita bahwa kisah Kasimirus bukan sekedar cerita masa lalu, tapi sebuah model, teladan kebajikan heroik untuk kehidupan kita sendiri. Ini membawa kita pada pemikiran terakhir. Di dunia kita yang sekarang, yang seringkali fokus pada ambisi dan kekuasaan, bagaimana ya teladan seorang pangeran yang memilih kesalehan ini bisa menginspirasi kita semua hari ini? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.